Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah, NPM 18520040. Saya dari Fakultas Studi Islam, Prodi PGMI Uniska Banjarmasin. Di sini, saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kapita Selekta Bahasa Indonesia MISD dengan dosen pengampu Ibu Tutus Rani Arifa MPD. Langsung saja kita ke video penjelasan dari saya. Selamat menyaksikan. Langsung saja saya akan memaparkan penjelasan materi saya yang berjudul Pembelajaran dengan Pendekatan Terpadu. A. Pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan suatu model pembelajaran yang memadupadankan beberapa materi pembelajaran dari berbagai kompetensi dasar, satu atau beberapa materi pelajaran. Penerapan pembelajaran ini dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu penentuan berdasarkan keterkaitan, kompetensi dasar, yang kedua tema, dan yang ketiga masalah yang dihadapi. B. Tujuan dan fungsi pembelajaran terpadu. Di sini ada 6 tujuan pembelajaran terpadu, yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajari secara lebih bermakna. Yang kedua, mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi. Yang ketiga, menumbuhkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan. Yang keempat, menumbuh kembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, serta menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, meningkatkan gairah dalam belajar. Yang keenam, memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Nah, di sini pembelajaran terpadu berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep materi yang tergabung dalam tema serta dapat menambah semangat belajar karena materi yang dipelajari merupakan materi nyata, kontekstual, dan bermakna bagi peserta didik. C. Metode dan strategi pembelajaran terpadu. Yang pertama ada metode pembelajaran terpadu. Metode pembelajaran terpadu ini ada 3, yaitu yang pertama, pembelajaran terpadu tipe terhubung. Merupakan metode pengembangan kurikulum yang menghubungkan secara jelas suatu topik dengan topik berikutnya, suatu konsep dengan konsep lainnya, suatu kemampuan dengan kemampuan lainnya, kegiatan satu hari dengan hari lainnya dalam satu mata pelajaran. B. Pembelajaran terpadu metode jaring laba-laba. Tahapan atau langkah untuk membuat rancangan pembelajaran jaring laba-laba ini yaitu yang pertama, mempelajari kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator setiap bidang pengembangan untuk masing-masing kelompok usia. Yang kedua, mengidentifikasi tema dan subtema dan memetakannya dalam jaring tema. Yang ketiga, mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema dan subtema. Yang keempat, menentukan kegiatan pada setiap bidang pengembangan dengan mengacu pada indikator yang kena dicapai dan subtema yang dipilih. Selanjutnya, menyusun rencana kegiatan mingguan. Dan yang terakhir, menyusun rencana kegiatan harian. C. Pembelajaran terpadu metode terpadu atau integrated.
Metode ini adalah metode pengembangan kurikulum yang menggunakan pendekatan lintas bidang ilmu utama dengan mencari keterampilan, konsep, dan sikap timpang tindih. 2. Strategi pengembangan terpadu. Di sini strategi pengembangan terpadu yaitu ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku kepribadian peserta didik. B. Memilih pendekatan belajar mengajar yang paling tepat dan efektif. C. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar. D. Menetapkan norma atau kriteria keberhasilan sebagai ukuran. F. D. Tahap-tahap yang dilakukan dalam pembelajaran terpadu ada 4, yaitu yang pertama, menentukan tema. Tema dapat ditetapkan oleh pengambilan kebijakan guru atau ditetapkan bersama dengan peserta didik. Yang kedua, mengintegrasi tema dengan kurikulum. Pada tahap ini, guru harus mampu mendesain tema pembelajaran dengan cara terintegrasi sejalan dengan tuntunan kurikulum dengan mengedepankan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, mendesain rencana pembelajaran. Tahapan ini mencakup pengorganisasian sumber belajar, bahan ajar, media belajar, termasuk kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk menunjukkan suatu tema pembelajaran terjadi dalam kehidupan nyata. Misalnya, pembelajaran di kelas yang didasarkan atau diperkarya hasil karya wisata, kunjungan ke museum, dan lain-lain. Yang keempat, melaksanakan aktivitas pembelajaran. Tahapan ini memberikan peluang peserta didik untuk mampu berpartisipasi dan memahami berbagai perspektif dari suatu tema. Hal ini memberi peluang bagi guru dan peserta didik melakukan eksplorasi suatu pokok bahasan. E. Hubungan pembelajaran pendekatan terpadu dengan komunikasi secara efektif. Hubungannya yaitu dengan adanya komunikasi secara efektif dapat membuat pembelajaran terpadu terlaksana dengan baik, karena adanya pemikiran dan pertukaran ide. Dengan adanya komunikasi secara efektif dapat memudahkan siswa memahami pembelajaran terpadu dengan mudah. Nah, itu tadi penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.